Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kita kali ini yaitu kita membahas bab 8, kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan. Di hari ini kita belajar bab 8 ya. Kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan. Bagian A, meneladani sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang santun, dermawan, dan mencurahkan perhatiannya yang besar terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Beliau merupakan khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran dan rajin membacanya. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah ya. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Pada waktu itu Rasulullah masih berumur 5 tahun. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah, suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, kesantunan, dan kesalehannya sehingga Rasulullah SAW mengagumi. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tertarik dengan ajakan Abu Bakar ini, beliau kemudian menghadap Rasulullah untuk menyatakan keimanan dan keislaman. Jadi, yang mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam ini yaitu siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum dan sesudah masuk Islam, sahabat Utsman bin Affan adalah pedagang yang kaya raya. Beliau terkenal sangat dermawan, menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Pada saat Rasulullah SAW akan melaksanakan perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Jadi Utsman ini adalah seorang yang dermawan ya. Beliau selalu menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Jadi pada saat Rasulullah akan melaksanakan perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Dari itu ya, sahabat Utsman juga mewakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Jadi Utsman juga membeli sumur dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin yang sedang berperang. Sahabat Utsman juga pernah mengemban tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya, yaitu ketika bertindak sebagai utusan Rasulullah SAW untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di Mekah. Penugasan ini melahirkan dua peristiwa penting, yaitu Baiat dan Perjanjian Hudaybiyah. Jadi ya, sahabat juga
sahabat Utsman ini juga pernah mengemban tugas diplomatik ya, pada masa sulit dan penuh ancaman bahaya. Yang berikut, beliau sangat akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedekatannya inilah Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Ruqayyah dengan Utsman. Jadi karena Rasulullah sangat akrab dengan Utsman, berkat kedekatan inilah Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Ruqayyah dengan Utsman. Setelah Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang kedua, yaitu Sayyidah Ummi Kalsum. Oleh karena itu, Utsman terkenal dengan julukan Dzun Nurain, yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Jadi ingat-ingat ya, Dzun Nurain artinya orang yang mempunyai dua cahaya, yaitu menikahi dua putri Rasulullah. Sayyidah Ummu Kalsum meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utsman, andai kata ada putri kami yang ketiga, kami akan menikahkan pula denganmu. Jadi itu ya, karena anak pertama dan anak kedua Rasulullah meninggal, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utsman, andai kata ada putri kami yang ketiga, akan kami nikahkan pula denganmu. Utsman bin Affan termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Utsman ikut hijrah ke Abyssinia atau dikenal dengan Habasyah. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan dengan Rasulullah, kecuali perang Badar. Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu. Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah. Di antaranya ilmu keturunan, perumpamaan-perumpamaan, dan berita-berita peperangan. Ia juga memiliki tentang ilmu yang menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Oleh karena itu, meskipun pada pemerintahannya banyak sekali gejolak politik karena kebijakan yang diambilnya, bukan berarti kepribadiannya Utsman yang berubah, tetapi disebabkan oleh kondisi kaum muslimin saat itu dan desak-desakan dari luar dirinya. Karenanya tidak benar jika Utsman disebut nepotisme dan lemah. Namun, karena orang-orang di lingkungannya menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepada Utsman sebagai khalifah, namun karena orang-orang di lingkungannya menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepada Utsman sebagai khalifah. Jadi Utsman ini tidak benar jika disebut nepotisme ya. Utsman meninggal pada tahun 35 Hijriah karena ulah para pemberontak yang memasuki rumah beliau. Beliau meninggal dunia saat sedang membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun. Jadi anak-anakku yang hebat, jadi itulah kisah sahabat Utsman bin Affan ya, meneladani kisah sahabat Utsman bin Affan. Anak-anakku yang hebat, untuk pertemuan kali ini kita menyimpulkan, yaitu yang pertama, nama lengkap Utsman adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Yang kedua, Utsman dikenal dengan sebutan Abu Abdullah
lahir pada tahun 753 Masehi di Mekah pada waktu Rasulullah berumur 5 tahun. Yang berikut, ayahnya Utsman bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Berikut, Utsman adalah seorang sahabat yang santun, bijak, dermawan, dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut, pada awal Islam, Utsman banyak membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, itulah kesimpulan video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran kita kali ini bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi